Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I'm sorry before because I cannot hold the virtual meeting with you. So I changed by making this video. Okay, in this video, I am going to discuss about your writing exercises, and the second one is about the planning of our midterm test ya. Jadi selain ada gambaran sedikit tentang latihan menulis kemarin, tapi mungkin jawabannya tidak akan komplit saya kasih gambarannya, and then we are going to discuss kira-kira tesnya bakal seperti apa. Okay, I will share your screen, the screen first. The first screen is about your writing exercises. Okay, let me see first. Okay. Jika Anda masih ingat, saya pernah memberi tugas ini and belum kita bahas ya. Oke, bagian pertama adalah about the topic sentence ya. Jadi di sini you have to decide the topic sentence, tentukan topik sentence-nya. Nah, itu tugas Anda. Nah, bagaimana cara menentukan topik sentence jika supporting sentences dan conclusion-nya sudah ada? Of course, you have to read the whole sentences. The rest of the sentences harus dibaca. Karena berarti dari mulai kita ambil contoh yang ini saja. Kita ambil contoh satu saja ya, yang bagian paling atas. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang I love the autumn weather itu merupakan kalimat kedua. Kita harus membuat kalimat pertamanya yang relevan dengan the rest of the sentences here. So you have to read all ya. Pelan-pelan bacanya ya. And then after that sudah bisa dipastikan bahwa ini merupakan conclusion ya. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa menentukan antara ini dan ini, bahwa si penulis di sini mau menceritakan bahwa dia itu suka yang namanya autumn, ya, atau musim gugur ya kalau nggak salah autumn itu. Ya musim gugur, autumn itu musim gugur. Nah, apa namanya? Jadi topik sentence-nya juga harus menunjukkan bahwa the sentence is merupakan perwakilan dari kalimat-kalimat ini. Misalnya, ini contoh ya, from the four weathers that we have, autumn is the best weather. Nah, gitu. Nah, sama yang ininya juga berarti untuk yang ini, jika ada soal seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah membaca semua sisa kalimat, atau jika waktunya sedikit, Anda bisa bermain dengan concluding sentence, karena ini merupakan bentuk lain daripada topik sentence. Okay. Now I'm going to move to the second part. In the second part, you have to make the example of supporting idea. Tidak semua, tetapi hanya satu supporting idea saja yang harus dibuat. Nah, ini kita bisa lihat kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya, ya. In my opinion, children should grow up in the big city for three reasons. Dia sudah menjurus bahwa hanya ada 3 alasan. So, berarti alasan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah dibaca, ternyata alasan kedua ada dari mulai ke sini. Nah, ini sudah ada. Nah, yang belum ada itu adalah alasan pertama. Of course, kita bisa mulai dengan kalimat, the first reason is easy to find many friends for children. Ini dari mana? Dari sini. For example, when I was a child, I used to live in a big apartment, so I had many friends in my apartment. Nah, ini bukan alasan kedua, karena alasan kedua dimulainya dari sini. Berarti ini merupakan penjelasan dari first reason itu. Makanya saya ngasih contoh, jawabannya bisa seperti ini, gitu. Ya. Let's move to the third part. We are working on conclusion. Nah, hampir semua teks menunjukkan bahwa conclusion itu merupakan reiterate atau pengulangan dengan menggunakan diksi yang berbeda dari si topik sentence. So, di sini topik sentence a good nurse has a lot of responsibilities.
ya. Briefly, nah berarti di sini penekanan lagi, penekanan bahwa yang diceritakan di sini adalah tentang banyaknya responsibility dari si nurse itu, begitu. Itu ya, I hope you can get the point of this one. And then we are working on coherence of a paragraph. Di sini Anda harus mencocokkan mencocokkan kata-kata ini supaya menjadi kata-kata yang coherence ya. Berarti jelas Anda harus tahu ini artinya apa. First of all, berarti pertama-tama, finally, akhirnya, after, setelah itu, yang ketiga, kemudian, oke. It is not difficult to apply college skills if you follow this tip. Jelas ini yang pertama dong. First of all, request for a school certification form from your colleague. Ini bisa after that atau then, ya. Bisa, fill that and then. Nah, thirdly, berarti kan yang pertama tadi sudah, yang keduanya diganti dengan after that atau then, itu sama saja. Dan yang ketiganya diganti dengan thirdly. Oke, lalu finally. Nah, jadi urutan-urutan seperti itu. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi yang harus Anda tahu adalah arti dari ini dulu, lalu Anda coba apply di sini, ya. Karena order seperti ini, memang sudah seperti itu ordernya gitu. Jadi yang pertama, kedua, selanjutnya seperti itu. And then let's move to here. Nah, kalau tadi coherence itu untuk membuat menjadi lebih relevan si teks. Nah, irrelevant sentence ini adalah kalimat yang dianggap tidak sesuai dengan paragraf tersebut. Caranya gimana? Judulnya apa? Lotteries should be banned. Jadi dia tuh nggak suka, melarang yang namanya lottery. Nah, berarti isi paragrafnya itu harus tentang alasan kuat kenapa dia melarang adanya lottery. Nah, firstly, in my opinion, lotteries are waste of money. Jelas yang kuat ya. Nah, and then in addition, I think it's very addictive. Nah, ini addictive juga kuat. In my opinion, lottery are not really a good chance to make money. Nah, kalau dia bilang not really a good chance, berarti sebenarnya dia tuh chance yang baik, tetapi bukan not really a good. Berarti di sini dia masih kurang yakin. Berarti tidak nyambung dengan ini yang memang si lottery itu nggak boleh. Tapi kalau dengan ini, nah yang ini, di sini tuh masih abu-abu. Di sini tuh seolah-olah itu masih mengizinkan yang namanya lottery. Berarti ini irrelevant. Jadi caranya gimana? Baca judul, ya. Pastikan bahwa setiap kalimat yang ada di sini adalah support judul. Nah, judul ini kan direpresentasikan lagi melalui topik sentence. Biasanya ada di kalimat pertama. Pastikan bahwa sisanya itu memang support si judul dan topik sentence. Begitu. Ini untuk tugas yang ini. Nah, now I am going to share your apa ya? Kira-kira gambaran UTS-nya seperti apa? Ya. Gambaran UTS-nya itu, ini bukan soalnya ya. Saya hanya memberikan gambaran, tapi ini bukan soalnya. Jadi nanti there are 3 parts if I'm not mistaken. The first one itu ada paragraf yang ada teks yang terdiri dari beberapa paragraf dan teks itu masih acak. Ya kayak ini kan, the location was also strange because the people one day when the man was sitting. Nah, di sini masih acak. Nah, tugasannya adalah menyusun. Misalnya ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang pertama, mana yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya? Of course, you have to read the whole text, baca semuanya. Yang pertama, once upon a time, atau ini merupakan kalimat muka, ya.
kata pembuka. Jadi, apa namanya, kalau memang Anda belum terbiasa dengan teks seperti ini, mau tidak mau Anda harus menerjemahkan semua, dari situ Anda bisa tahu mana paragraf pertama dan mana paragraf kedua selanjutnya. Nah, sedangkan untuk itu untuk soal yang pertama ya, jadi Anda harus menyusun si paragraf itu menjadi paragraf yang benar. Jadi baca dulu setiap teks di dalam setiap paragraf itu, lalu disusun. Lalu setelah itu, setelah dapat susunan itu, udah dapat susunan yang benar, Anda tentukan main idea dari setiap paragrafnya. Ya, itu untuk soal nomor 2. Jadi kalau ada 4 paragraf berarti ada 4 main ideas, kalau ada 3 berarti cuma 3. Nah, lalu setelah itu Anda diminta untuk menggarisbawahi setiap setiap action verb yang hubungannya sama past tense. Misalnya, nah ini menggarisbawahi gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu UTS-nya, dan itu seperti di garis bawahi ini, jangan dalam satu paragraf menjawab 3 soal ya, satu teks menjawab 3 soal. Jadi untuk soal pertama, teksnya dibikin lagi, dibikin yang rapi. Untuk soal kedua, Anda buat lagi paragraf ininya berdasarkan teks yang sudah rapi. Untuk yang ketiga, jangan dari teks yang pertama, Anda bikin lagi, si teksnya ditulis lagi supaya nggak patut tumpuk gitu untuk hal penilaian. Kurang lebih seperti itu sih gambaran UTS-nya. Mudah-mudahan our virtual meetings, my video can help you and it can exchange our meeting sehingga ini tetap ada manfaatnya. Pesan saya, as long as you can do it by yourself, Anda tidak harus melihat pekerjaan orang lain. Kalau masalah nilai kan bukan itu intinya yang harus Anda cari 100%, tapi lebih ke Anda paham atau tidak, ini pekerjaan Anda atau bukan gitu. Karena perhaps saya bisa menebak kira-kira mana yang memang kerja sendiri atau mana yang mencoba melihat pekerjaan orang lain itu paling. Okay, that's all for me. Thank you very much for your attention, and I hope I still can make another meeting after the midterm. Yeah, so still keep your body healthy. And finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.